Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 24 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 24 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, hendaklah kamu juga siap sedia,
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah menantikan Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Cindy Hess Kasper. Mari kita mulai kisah inspiratif. Teman saya, Paul, sedang menunggu kedatangan teknisi yang akan memperbaiki lemari esnya yang rusak. Ia kemudian menerima pesan dari perusahaan layanan servis tersebut. Yesus sedang dalam perjalanan dan diperkirakan tiba pada pukul 11:35. Paul langsung menyadari bahwa nama teknisi tersebut memang Yesus. Namun, kapan kira-kira Yesus, Sang Anak Allah, datang kembali? Ketika Yesus datang sebagai manusia 2000 tahun yang lampau dan menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita, Dia berkata bahwa Dia akan kembali, tetapi hanya Bapa yang mengetahui persis hari dan saat kedatangannya. Namun, jika kita memang tahu saatnya Juru Selamat kita datang kembali ke dunia, apa pengaruhnya hal itu dalam prioritas kita sehari-hari? Yesus telah memperingatkan kita untuk bersiap menantikan kedatangannya, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia mengingatkan kita, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pada hari kedatangan Kristus kembali, tidak akan ada notifikasi lewat ponsel yang mengingatkan kita untuk bersiap-siap. Oleh karena itu, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, marilah menjalani setiap hari dengan pandangan yang tertuju pada kekekalan. Marilah kita melayani Allah dan memanfaatkan setiap kesempatan yang terbuka untuk membagikan pesan kasih dan pengharapannya kepada sesama. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda termotivasi oleh kedatangan Yesus yang dapat terjadi sewaktu-waktu? Apa yang Anda harapkan dari kedatangannya kembali? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Yesus berbicara tentang kedatangannya kembali dalam Matius 24 dengan membuat 2 poin. Pertama, kedatangannya itu tak terduga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Orang-orang akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan, serta melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja di ladang atau memutar batu kilangan. Kedua, karena kedatangan Yesus kembali itu tidak terduga, kita harus berjaga-jaga. Ini bukanlah kewaspadaan yang mengharapkan sesuatu akan segera terjadi dalam waktu dekat, melainkan kesiapan untuk apapun yang mungkin akan terjadi. Inilah kewaspadaan yang sama, dalam keadaan terjaga dan siap siaga, yang Yesus minta dari murid-muridnya di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah. Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus berjaga-jaga. Apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata demikian? Apakah kita berjaga-jaga di muka rumah kita menanti Yesus datang seperti berjaga-jaga takut maling masuk? Atau berjaga-jaga yang seperti apa? Firman hari ini mau mengajar kita. Ada 4 hal yang firman Tuhan ajarkan mengenai berjaga-jaga dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertama, jangan tidur. Dalam rangka menanti-nanti kedatangan Tuhan, kita tetap harus siaga, menghindari pola hidup tidur. Kita harus memiliki kegiatan yang positif, dan jangan diam tak punya arti. Tidur menyimbolkan kita hanya berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa dalam menanti kedatangan Tuhan. Menanti yang baik adalah kita harus berkarya dan bekerja yang baik dan berkualitas. Kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Setiap anak-anak Tuhan dalam mempersiapkan hidupnya menantikan kedatangan Yesus, harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh. Kadang kita hanya memperhatikan rohani kita, tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, emosi, diabaikan.
Kita juga kadang sudah tidak jaga makan makanan sembarangan, itu tidak layak, dan ini begitu jelas dikatakan dalam firman Tuhan. Pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita, setiap anak Tuhan harus sungguh-sungguh hidup tanpa cacat celah roh, jiwa, dan tubuh. Kita tidak bisa katakan sungguh-sungguh baca Alkitab, tapi kita makan sembarangan, kedagingan kita diumbar. Tuhan katakan, siapkan tanpa cacat celah. Ketiga, waspada akan ketamakan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap uang. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mari, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Biar berkat yang kita terima itu kita jadikan benih. Benih yang ditanam terus berkembang dan berbuah-buah. Ketamakan akan membuat hidup kita sengsara, tetap kecukupan akan membuat hidup kita nikmat. Keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Hati-hati terhadap ajaran sesat. Hari-hari ini banyak ajaran yang kelihatannya benar, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Belajarlah kebenaran firman Tuhan setiap hari, agar kita berjalan pada jalan Tuhan. Jika kita tidak belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan, maka dunia ini akan menawarkan jalan keselamatan palsu dan semu. Karena itu, berjaga-jagalah hingga kedatangan Yesus kali kedua. Firman Allah kekal selamanya. Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit atau di bumi ini memang tidak abadi. Sementara sifatnya, termasuk manusia sebagai ciptaan terluhur atau termulia di bumi ini. Namun sabda Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Kita semua tahu bahwa sabda Tuhan yang tertulis sekian abad yang lalu sampai kini masih berlaku dan up to date, tak pernah dilupakan orang. Sementara itu manusia serta karya-karyanya dengan mudah berlalu dan dilupakan orang. Kita semua kiranya mendambakan apa yang tahan lama atau tidak akan mudah berlalu atau dilupakan. Maka marilah kita miliki dan hayati sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Kiranya tidak perlu seluruh isi kitab suci dikuasai dan dihayati, tetapi cukuplah ada ayat-ayat yang mengesan bagi kita masing-masing sungguh kita miliki dan hayati. Sebagai contoh kiranya adalah ajaran perihal kasih. Karena kasih juga bersifat tak terbatas, maka perkenankan saya mengangkat ajaran kasih Yesus untuk kita refleksikan dan hayati. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perihal saling mengasihi kiranya kita semua tahu bahwa kapan kita mulai dan mengakhiri dalam saling mengasihi kita tidak tahu sama sekali. Ambil contoh, apakah Anda sebagai suami istri tahu persis kapan mulai mengasihi pasangan Anda dan akan berakhir dalam mengasihi? Kiranya tak ada yang tahu. Maka marilah kita perdalam dan perkuat penghayatan sabda Yesus di atas ini. Saling mengasihi dan berbuat baik dengan dan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa pandang bulu. Ingatlah dan sadari bahwa jika selama hidup di dunia ini sungguh saling mengasihi dan berbuat baik, maka ketika kita telah mati dan menjadi tanah kembali kita pasti terus dikasihi dan dibaiki oleh orang lain, saudara-saudari kita yang telah kita kasihi dan kepada mereka kita senantiasa berbuat baik. Keadaan dunia ini boleh saja berubah, situasi ekonomi boleh saja berubah, tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap, ya, dan amin, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apapun yang ada di dunia ini boleh saja bergoncang, tapi kita tetap percaya bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama kita tidak terpengaruh oleh situasi, tetap percaya kepada firman-Nya, tekun menanti-nantikan Tuhan, serta setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah percaya pada sabda Allah, maka Tuhan akan menepati janji-Nya kepada kita. Mengapa kedatangan Yesus yang kedua kalinya dinyatakan akan seperti pencuri di malam hari?
Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya dinyatakan akan seperti pencuri di malam hari. Dua bagian di Alkitab menyatakan soal ini secara khusus. Matius 24 ayat 43 menyatakan, "Ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Sementara 1 Tesalonika 5 ayat 2 menyatakan, "Karena kamu sendiri tahu benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam." Di Matius pasal 24, Yesus berbicara soal kedatangannya yang kedua kalinya di penghujung masa siksaan. Paulus memakai istilah hari Tuhan di surat 1 Tesalonika pasal 5. Di hari itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan akan terlihat jelas penampakan Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus menyatakan kalau semua ini baru terjadi segera sesudah siksaan pada masa itu, sebuah deskripsi yang membedakan peristiwa ini dengan peristiwa pengangkatan orang percaya, yang justru akan terjadi sebelum tibanya masa tribulasi. Mengapa kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini dikatakan akan seperti pencuri di malam hari? Karena tidak seorang pun tahu kapan itu akan terjadi. Sama seperti pencuri yang tiba-tiba muncul, Yesus juga akan tiba-tiba datang untuk menghakimi dunia ini. Saat itu, orang akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan, seolah-olah masih panjang waktu mereka di dunia ini. Tapi, tanpa mereka duga-duga, tiba-tiba hari penghakiman akan menimpa mereka. Paulus berkata, ketika mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti perempuan hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Orang percaya tidak perlu takut dengan hari penghakiman yang akan berlangsung cepat dan tiba-tiba ini. Pencuri di malam hari, ini tidak akan menangkap kita secara tiba-tiba. Orang Kristen ada di kategori yang berbeda. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hanya mereka yang hidup di dalam kegelapan yang tidak akan menyadari soal ini. Kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Puji Tuhan, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi orang-orang yang belum diselamatkan, camkan baik-baik soal peringatan Yesus. Hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bagaimana supaya kita bisa bersiap sedia? Allah telah menyiapkan jalan keluar supaya kita bisa terlepas dari murka yang datang. Jalan itu hanyalah melalui beriman percaya kepada Yesus Kristus. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, dan Juru Selamat, saudara akan dianugerahi pengampunan dosa, menerima belas kasihan Allah, dan keselamatan yang mengantarkan saudara kepada hidup kekal. Pencuri itu sedang datang. Tapi saudara adalah anak-anak siang. Jangan abaikan lagi. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Apakah khotbah Zaitun itu? Ceramah di Bukit Zaitun adalah nama yang diberikan kepada pengajaran yang teratur dan luas yang diberikan oleh Yesus Kristus di Bukit Zaitun. Topiknya adalah akhir zaman. Ceramah ini dicatat dalam Matius 24 ayat 1 sampai 25 ayat 46. Bagian paralelnya ditemukan dalam Markus 13 ayat 1 sampai 37 dan Lukas 21 ayat 5 sampai 36. Catatan dalam Matius adalah yang paling luas. Jadi referensi di sini adalah Injil Matius. Penting untuk menyadari bahwa ajaran Yesus dalam wacana ini mengacu pada Israel dan bukan gereja. Kristus sedang berbicara tentang program masa depan Allah bagi Israel. Bagian lain yang perlu dipertimbangkan ketika mempelajari khotbah di Bukit Zaitun adalah Daniel 9 ayat 24 sampai 27 dan Wahyu 6 ayat 1 sampai 19 ayat 21.
yang mengacu pada periode 7 tahun di masa depan yang disebut, yang tidak diajarkan dalam khotbah di Bukit Zaitun. Pengangkatan gereja ditemukan dalam Yohanes 14 ayat 1-4, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, dan 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Dalam Matius 23, Yesus telah berbicara kepada orang Farisi mengenai penghakiman. Hal ini terlihat pada pernyataan, celaka, pada bab tersebut. Dalam 24 ayat 1, Yesus meninggalkan bait suci ketika para murid mengarahkan perhatiannya pada bangunan-bangunan megah di bukit bait suci. Yesus kemudian memberitahu para murid bahwa tidak satu batu pun di sini yang akan tertinggal di atas batu yang lain, masing-masing akan dirobohkan. Nubuatan ini secara harfiah digenapi pada tahun 70 Masehi ketika Romawi menghancurkan Yerusalem. Kuil itu dibakar, emas di kuil itu meleleh dalam api dan mengalir ke celah-celah di antara batu-batu itu. Saat orang-orang kemudian mencari emas tersebut, mereka menjatuhkan setiap batu dari tempatnya. Kehancuran Yerusalem ini hanyalah sebuah bayangan dari apa yang akan terjadi. Nubuatan Yesus tentang kiamat membuat para murid penasaran, dan mungkin sangat khawatir. Ketika mereka sedang berduaan dengan Yesus di Bukit Zaitun, mereka bertanya kepadanya, "Beritahu kami, kapan hal-hal ini akan terjadi, dan apa yang akan menjadi tanda kedatangan-Mu dan tanda-tanda akhir zaman?" Apa yang berikut dalam Matius 24-25 mengacu pada masa depan, masa kesusahan besar selama 7 tahun dan kedatangan Kristus yang kedua kali pada akhir masa kesusahan besar. Selama waktu itu, Tuhan akan menyelesaikan hajaran dan penyuciannya atas Israel dan menghakimi seluruh dunia. Daniel 9 ayat 27 menunjukkan bahwa kesengsaraan akan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Ajaran Yesus dalam Matius 24 ayat 4-8 kesusahan besar. Program Tuhan bagi gereja diakhiri dengan pengangkatan, mengacu pada babak pertama. Sakit bersalin, mengacu pada penderitaan yang akan dialami Israel selama 3,5 tahun pertama. Tanda-tanda yang berkaitan dengan akhir zaman adalah kedatangan Mesias palsu, ancaman peperangan dan konflik yang meluas, dan berbagai bencana alam. Wahyu 6 adalah bagian paralel. Rasul Yohanes menulis tentang meterai penghakiman. Wahyu 6 ayat 2 berbicara tentang seorang penunggang kuda putih, yang mengacu pada seorang Mesias palsu yang disebut di tempat lain sebagai Antikristus dan binatang itu. Wahyu 6 ayat 4 mengatakan bahwa kedamaian diambil dari bumi. Wahyu 6 ayat 6-8 berbicara tentang kelaparan dan kematian. Yesus mengatakan hal-hal ini hanyalah permulaan rasa sakit bersalin. Yang lebih buruk masih akan terjadi. Dalam Wahyu 13, paruh kedua masa kesengsaraan dimulai ketika binatang, atau Antikristus, menetapkan pemerintahannya selama 42 bulan. Dalam khotbah di Bukit Zaitun, paruh kedua masa kesengsaraan dijelaskan dalam Matius 24 ayat 9-14. Penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan kematian adalah akibat dari naiknya binatang itu ke tampuk kekuasaan. Antikristus juga akan menganiaya siapapun yang menolak mengikutinya. Keselamatan yang dijanjikan dalam Matius 24 ayat 13 adalah pembebasan dari penganiayaan binatang itu. Orang yang bertahan sampai Kristus datang kembali akan diselamatkan dari binatang itu. Yesus berkata bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebelum akhir itu tiba. Dengan kata lain, kabar baik akan tersedia selama masa kesengsaraan. Pesannya adalah bahwa Kristus akan segera kembali dalam penghakiman untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Pesan ini akan menyebabkan banyak orang menyadari keadaan mereka yang penuh dosa dan menerima juru selamat selama masa kesusahan besar.
Matius 24 ayat 15-26 memberikan rincian lebih lanjut mengenai kesengsaraan. Yesus mengacu pada kekejian dan kehancuran bait suci di masa depan dalam Matius 24 ayat 15-22 berkata, hal ini lebih jelas dibicarakan dalam Lukas 21 ayat 20-24. Binatang itu akan mengambil otoritas dan mendirikan patung dirinya di bait suci yang akan datang. Jika hal ini terjadi, Yesus berkata, pergilah ke bukit. Mereka yang berada di Yerusalem disarankan untuk melarikan diri demi nyawa mereka ketika mereka melihat bahwa binatang itu telah mengambil alih kekuasaannya. Antikristus akan memerintah dari Yerusalem selama 42 bulan, atau 3,5 tahun, yaitu paruh terakhir dari masa kesusahan besar, yang disebut kesengsaraan besar, di ayat 21. Yesus memperingatkan bahwa kesengsaraan besar akan menjadi saat terburuk yang pernah terjadi di bumi. Faktanya, jika hari-hari itu tidak dipersingkat dengan kedatangan Kristus kembali, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Yesus kembali memberikan peringatan terhadap nabi-nabi palsu di akhir zaman. Pada akhir masa kesengsaraan, akan terjadi pergolakan besar-besaran, dan bangsa-bangsa di dunia akan melihat Kristus datang di atas awan-awan di langit, dengan kuasa dan kemuliaan besar. Mereka yang diselamatkan pada masa kesusahan besar akan dikumpulkan dari dunia oleh para malaikat. Yesus menekankan fakta bahwa akan ada tanda-tanda menjelang hari penghakiman dan bahwa firman-Nya pasti. Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya peristiwa-peristiwa ini dan bahwa mereka yang akan menerima penghakiman tidak akan sadar. Yesus mengakhiri ceramah di Bukit Zaitun dengan 4 perumpamaan. Yang pertama berkenaan dengan hamba yang jahat yang majikannya menghukumnya sekembalinya ke rumah. Berikutnya, itu perumpamaan 10 gadis, mendorong kesiapan dan kewaspadaan. Perumpamaan ketiga, menceritakan kisah 3 hamba dan penggunaan, atau penyalahgunaan, keuangan mereka, mengajarkan kesetiaan mengingat kenyataan bahwa hamba Tuhan harus mempertanggungjawabkan dirinya suatu hari nanti. Yesus mengakhiri ceramahnya dengan menceritakan perumpamaan tentang domba dan kambing, yang menggambarkan pemisahan orang yang diselamatkan dari yang tidak pada akhir masa kesusahan besar sebelum dimulainya pemerintahan 1000 tahun Kristus. Beberapa hari setelah khotbah di Bukit Zaitun, Yesus diserahkan ke tangan orang-orang yang tidak percaya dan disalibkan demi orang-orang berdosa, yang kudus dari Allah suatu hari nanti akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia. Namun pertama-tama Dia harus menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Apakah memungkinkan untuk tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Matius 24 ayat 36-44 menyatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekilas, bagian ini sudah bisa menjawab dengan jelas dan tegas untuk pertanyaan ini. Jawabannya, tidak. Tidak seorang pun tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Akan tetapi, ayat ini tidak menyatakan kalau tidak seorang pun untuk seterusnya tidak akan pernah tahu kapan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Kebanyakan ahli Alkitab menyatakan kalau Yesus, karena sekarang sudah dimuliakan di surga, tahu kapan Dia akan kembali ke dunia ini. Frasa, dan anak pun tidak, bukan berarti Yesus tidak akan pernah tahu soal ini. Bagian ini memungkinkan untuk dipahami kalau memang saat itu tidak seorang pun yang tahu. Namun bisa saja di masa mendatang Bapa memberitahukannya kepada seseorang. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 juga menyatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Ini diucapkan Yesus kepada para murid yang bertanya kepadanya mengenai kapan Dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Ini menguatkan pesan di Matius pasal 24. Bukan bagian kita untuk mengetahui kapan persisnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagian ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Apakah ini mengenai kedatangannya pada hari pengangkatan orang percaya atau pada waktu hari Tuhan? Kedatangannya yang mana yang kita tidak bisa tahu, waktu hari pengangkatan orang percaya, atau pada waktu hari Tuhan, atau dua-duanya? Alkitab menyatakan kalau hari pengangkatan orang percaya akan berlangsung dengan tiba-tiba dan rahasia, sementara kedatangan hari Tuhan mungkin saja bisa diketahui berdasarkan nubuat terkait akhir zaman. Walaupun begitu, perlu dipertegas kalau kami percaya kalau Allah belum mewahyukan kepada siapapun mengenai kapan persisnya Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Kami juga tidak melihat ada kemungkinan bagi Allah untuk melakukan itu. Matius 24 ayat 36-44. Walaupun konteksnya sedang berbicara langsung kepada orang-orang di masa itu, juga memuat prinsip umum. Kapan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kapan akhir zaman tiba bukanlah bagian kita untuk tahu. Alkitab tidak pernah meminta kita untuk mencari tahu kapan pastinya tibanya hari itu. Sebaliknya, kita diminta untuk berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kuasa perkataan Yesus kehilangan, artinya jika betul ada orang yang memang bisa menentukan kapan kedatangannya yang kedua kali. Kalau tanggal itu sudah bisa dipastikan, maka kita tidak perlu lagi untuk berjaga-jaga, ataupun bersiap sedia. Jadi, merujuk pada prinsip di Matius 24 ayat 36-44, sudah pasti tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui kapan persisnya kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Terlepas dari ini, banyak orang dalam sejarah kekristenan yang berusaha memprediksi kapan persisnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Beberapa tanggal yang pernah didengung-dengungkan, pada akhirnya terbukti salah semua. Dua tanggal terakhir yang sempat menjadi kehebohan, yaitu tanggal 21 Mei tahun 2011 dan tanggal 21 Desember tahun 2012. Prediksi tanggal 21 Desember tahun 2012 terkait dengan penanggalan suku Maya, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Sementara prediksi tanggal 21 Mei tahun 2011, yang dinyatakan sebagai tanggal tibanya hari penghakiman, didengungkan oleh Harold Camping melalui Family Radio. Sebagai catatan, Camping sudah pernah memprediksi kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan terjadi di tahun 1994. Jelas kalau dia sudah pernah terbukti salah. Kali ini, Camping berusaha mengaitkan prediksi tanggal 21 Mei tahun 2011 ini dengan fakta-fakta di Alkitab, dengan asumsi bahwa kejadian air bah terjadi pada tahun 4990 sebelum Masehi. Dia kemudian mengaitkan pernyataan di 2 Petrus 3 ayat 8 bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, itu dengan istilah 7 hari di Kejadian 7 ayat 4. Dia kemudian memakai hitungan 1000 tahun itu dengan titik mulai perhitungannya di tahun 4990, sehingga didapatlah tahun 2011. Kemudian, berdasarkan pernyataan di Kejadian 7 ayat 11 bahwa pada hari yang ke-17 dalam bulan kedua, dikait-kaitkan dengan penanggalan Yahudi, muncullah tanggal 21 Mei ini. Jadi, benarkah cara perhitungan yang dipakai Camping ini? Pertama-tama, Camping dengan mudah mengabaikan bagian kedua dari pernyataan di 2 Petrus 3 ayat 8 bahwa 1000 tahun sama seperti satu hari. Bagian ini tidak sedang berbicara tentang metode menentukan kapan tibanya akhir zaman. Bagian ini berusaha menjelaskan bahwa Allah tidak dibatasi dan sekaligus melampaui dimensi waktu. Allah itu tak terikat oleh waktu.
tak terbatas, dan kekal. Kedua, pernyataan di Kejadian 7 ayat 4-11 merupakan pernyataan yang khusus ditujukan kepada Nuh saja. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk hal lain. Ketiga, peristiwa air bah yang ia asumsikan terjadi di tahun 4990 sebelum Masehi, benar-benar hanya spekulasi yang tidak alkitabiah. Prediksi camping soal tanggal 21 Mei tahun 2011 ini benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, begitu dibandingkan dengan kebenaran yang dinyatakan di Alkitab. Jadi, mungkinkah Yesus datang untuk kedua kalinya pada tanggal 21 Mei tahun 2011? Ya, mungkin saja. Begitu juga di tanggal lainnya. Apakah cara perhitungan camping itu alkitabiah? Tentu saja tidak. Orang-orang seperti camping bisa dipastikan akan kembali memprediksi tanggal lainnya, sambil berusaha menjelaskan mengapa tanggal yang sebelumnya sudah ia dengung-dengungkan bisa sampai salah. Kesimpulannya, 1. Alkitab sama sekali tidak pernah menyuruh kita untuk mencari tahu kapan tanggal persisnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 2. Alkitab sama sekali tidak pernah memberikan petunjuk bagaimana cara menentukan kapan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Alih-alih sibuk menghitung dan mencari tahu kapan Yesus datang untuk kedua kalinya dengan cara-cara yang spekulatif, Alkitab justru memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Fakta kalau hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya tidak akan pernah bisa dipastikan seharusnya justru menjadi motivasi untuk hidup dalam kepastian kalau Yesus akan segera kembali. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, sembari aku menanti dengan sabar, tolonglah aku untuk menaati-Mu, mengejar kekudusan, dan hidup dengan penuh penantian akan kedatangan Kristus kembali. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin.
Shalom.